Semakin sulit untuk mengabaikan fakta bahwa FBI tampaknya sengaja menyembunyikan file-file penting tentang kasus Epstein. Dari catatan penerbangan rahasia yang bisa mengungkap penumpang-penumpang terkenal, rekaman video pemerasan yang bisa mengungkap kejahatan menjijikan Epstein, hingga informasi yang bisa mengaitkan anggota keluarga kerajaan dengan kasus Epstein. Inilah 11 berkas yang diduga sedang coba disembunyikan oleh FBI, dimulai dengan catatan penerbangan dari pesawat Epstein. Salah satu hal yang dituduh dilakukan oleh FBI adalah menyembunyikan detail penting tentang catatan penerbangan pesawat Jeffrey Epstein. FBI dan IRS menghadapi tekanan yang semakin besar untuk merilis catatan penerbangan lengkap dari jet pribadi Epstein. Publik ingin mengetahui gambaran utuh setiap nama, setiap penerbangan, dan setiap koneksi yang terungkap. Orang-orang ingin tahu siapa saja yang bepergian bersama Epstein dan apakah para penumpang tersebut terlibat dalam kejahatannya. Senator Marsha Blackburn tak kenal lelah dalam mengejar transparansi. Dia secara terbuka menekan FBI dan IRS menuntut mereka untuk merilis catatan lengkap tanpa sensor. Tekanannya mulai mendapat perhatian ketika Kash Patel dilantik sebagai Direktur FBI yang baru. Selama sidang konfirmasinya, Patel berjanji kepada Blackburn bahwa ia akan bekerja sama untuk membuat kasus ini menjadi lebih transparan. Namun sejauh ini, janji itu hanya tinggal kata-kata, dengan kekhawatiran yang berputar-putar tentang perlindungan privasi individu yang bertemu Epstein, tetapi tidak melanggar hukum. Sedikit demi sedikit catatan penerbangan telah bocor secara online, tetapi Blackburn tidak akan berhenti sampai versi lengkapnya dirilis. Bagi para korban kejahatan Epstein dan bagi publik Amerika, mengetahui kebenaran tidak bisa ditawar. Mereka ingin melihat setiap nama dan koneksi, terlepas dari betapa tidak nyamannya pengungkapan itu. Perjuangan Blackburn untuk mendapatkan kebenaran tidak dimulai baru-baru ini. Dia telah mendorong akses ke catatan-catatan ini selama bertahun-tahun, bahkan mengadvokasi Komite Kehakiman Senat untuk mengeluarkan panggilan pengadilan. Dia mendesak pendahulu Patel, Christopher Wray, untuk memberikan jawaban di tahun 2023. Wray mengatakan kepada komite bahwa timnya akan menjajaki kemungkinan untuk merilis lebih banyak informasi. Tetapi lebih dari setahun kemudian, publik masih menunggu. Pertaruhannya sangat besar. Jika FBI akhirnya merilis catatan lengkap tanpa sensor, itu bisa mengungkap jaringan koneksi antara Epstein dan beberapa orang paling kuat di dunia dengan cara yang sama seperti isi buku hitam kecil Ghislaine Maxwell. Namun, FBI juga mendaftarkannya sebagai informasi rahasia. Sebelum Anda bertanya mengapa buku hitam kecil Ghislaine penting untuk kasus ini, buku ini jauh dari daftar kontak biasa dan penuh dengan nama-nama orang berkuasa yang terkait dengan investigasi Maxwell dan hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Asal-usul buku ini berasal dari awal tahun 2000 ketika pertama kali bocor ke media. Dilaporkan bahwa buku tersebut berisi ratusan nama, selebriti, politisi, maestro bisnis, yang semuanya mungkin terkait dengan aktivitas terlarang Epstein. Halaman-halaman buku itu terbaca seperti siapa saja yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa, membuat isinya semakin eksplosif. Seorang narasumber mengatakan kepada The Mirror bahwa Epstein memiliki kekayaan, tetapi tidak pandai bergaul atau membangun hubungan sosial dengan orang-orang berpengaruh. Maxwell, di sisi lain, memiliki banyak koneksi dengan kalangan elit dan orang terkenal. Dengan kehadiran Maxwell, Epstein jadi lebih mudah diterima di lingkungan orang kaya dan berkuasa, karena Maxwell memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang berpengaruh. Buku kontak itu yang sering digambarkan sebagai siapa saja di kalangan tokoh berpengaruh dan elit global adalah bukti dari pengaruh luas Jeffrey Epstein dan kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan beberapa individu paling berpengaruh di dunia. Di antara nama-nama yang terdaftar adalah Pangeran Andrew, yang hubungannya dengan Epstein disorot selama persidangan Ghislaine Maxwell. Namanya sering disebut-sebut dalam kaitannya dengan Lolita Express yang terkenal, jet pribadi Epstein yang sering digunakan untuk mengangkut tokoh-tokoh terkenal ke tujuan-tujuan eksklusif. Persidangan juga mengungkapkan bahwa nama-nama besar lainnya pernah bertemu dengan Epstein, dengan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Donald Trump yang muncul sebagai penumpang di jet tersebut. Meskipun kehadiran nama-nama ini dalam buku hitam kecil bukanlah bukti perilaku kriminal apapun, bukti yang disita dari kediaman Epstein berisi informasi yang jauh lebih menyeramkan dan memberatkan, sehingga FBI menyimpan temuannya seperti rahasia negara. Kisah Jeffrey Epstein benar-benar membingungkan, dan kematiannya yang tiba-tiba di penjara Manhattan di tahun 2019 meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi mungkin aspek yang paling membingungkan dari keseluruhan kasus ini adalah bukti yang sangat memberatkan yang disita dari properti mewah Epstein. Penanganan FBI terhadap bukti-bukti ini telah memicu spekulasi dan intrik, membuat orang bertanya-tanya berapa banyak yang disembunyikan. Pada musim panas tahun 2019, agen FBI
menggerebek rumah mewah Epstein di Manhattan, sebuah tempat yang meneriakan kekayaan dan kelebihan. Dengan surat perintah penggeledahan di tangan, mereka mengobrak-abrik properti tersebut dan akhirnya menemukan brankas yang membutuhkan gergaji untuk membukanya. Selama penggerebekan, para agen menemukan koleksi barang yang tampaknya mengarah pada operasi pemerasan: CD, hard drive, paspor, uang, berlian, dan perhiasan. Barang-barang ini memegang kunci untuk mengungkap seluruh kerajaan kriminal Epstein. Namun sejak saat itu, isi dari hard drive tersebut tetap dirahasiakan dengan ketat, sehingga memicu kecurigaan bahwa FBI sengaja menyembunyikan informasi. Properti Epstein bukan hanya rumah-rumah mewah, tetapi juga merupakan pusat dari jaringan prostitusi anak yang menyimpang. Dari pulau pribadinya di Karibia hingga rumah mewahnya di New York, setiap tempat tinggalnya menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya diungkap oleh FBI. Rumor yang beredar mengatakan bahwa hard drive tersebut berisi data eksplosif yang dapat mengaitkan tokoh-tokoh berpengaruh dengan aktivitas ilegal Epstein. Publik sangat ingin tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi kebisuan FBI memekakkan telinga. Mengapa mereka menahan diri? Apakah untuk melindungi mereka yang berkuasa, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik penolakan mereka untuk merilis informasi ini? Pertanyaan yang sama diajukan mengenai dugaan rekaman pemerasan yang membawa masalah ini ke tingkat yang sama sekali baru, dengan bukti yang begitu eksplosif sehingga secara misterius menghilang sebelum FBI dapat merilisnya ke publik. Rekaman-rekaman ini yang diduga berisi rekaman tokoh-tokoh terkenal yang terlibat dalam kegiatan terlarang Epstein telah menjadi fokus spekulasi yang intens. Keterlibatan FBI, atau lebih tepatnya kurangnya transparansi, semakin menambah misteri karena agensi tersebut tetap bungkam tentang keberadaan mereka. Setelah FBI menggerebek rumah mewah Epstein di Manhattan di tahun 2019, para agen menemukan sejumlah barang yang tampaknya mengarah pada operasi pemerasan. Di antara barang-barang tersebut adalah binder berisi CD yang dilaporkan berisi foto-foto eksplisit gadis di bawah umur yang berpotensi melibatkan beberapa tokoh paling kuat di dunia. Penemuan ini tampaknya menunjukkan bahwa Epstein telah membangun jaringan pemerasan yang berbahaya, menggunakan materi yang membahayakan untuk mengendalikan dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Namun, alur ceritanya berubah menjadi aneh selama persidangan Ghislaine Maxwell ketika agen khusus FBI Kelly Maguire bersaksi bahwa para agen pada awalnya tidak memiliki surat perintah untuk menyita barang bukti. Sebaliknya, mereka memotret barang-barang tersebut dan berencana untuk kembali dengan otorisasi yang tepat. Namun, ketika mereka kembali, bukti-bukti penting itu hilang secara misterius. Bukti yang hilang telah menjadi bagian penting dari kasus Epstein yang sedang berlangsung. Di media sosial, spekulasi merajalela dengan para pengguna yang menuntut jawaban. Jika rekaman pemerasan yang hilang secara misterius tidak cukup mencurigakan, keadaan di sekitar kematian Epstein lengkap dengan rekaman yang hilang, cadangan yang rusak, dan penjaga penjara yang terganggu, membuatnya terasa seperti FBI menjaga rahasia terbesar dari semuanya. Kematian Jeffrey Epstein tanggal 10 Agustus tahun 2019 tetap menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan dan kontroversial dalam sejarah baru-baru ini. Investor kaya raya yang menghadapi tuduhan serius atas perdagangan seks anak ditemukan tewas di sel penjara Manhattan. Keputusan resmi adalah bunuh diri dengan cara digantung, tetapi keadaan yang aneh dan meragukan di sekitar kematiannya telah memicu spekulasi dan teori konspirasi yang merajalela. Salah satu poin yang paling diperdebatkan adalah tentang hilangnya rekaman pengawasan dari luar sel Epstein selama percobaan bunuh diri pertamanya di bulan Juli 2019. FBI dan jaksa penuntut kemudian mengungkapkan bahwa rekaman tersebut telah dihapus karena kesalahan entry data yang kebetulan terjadi pada saat yang genting. Rekaman ini telah diminta oleh mantan teman satu sel Epstein, Nicholas Tartaglione, yang terlibat dalam insiden tersebut. Tartaglione, seorang mantan perwira polisi yang sedang diadili atas kasus pembunuhan terkait narkoba, mengklaim bahwa ia telah mencoba untuk turun tangan dan menyelamatkan nyawa Epstein. Dia berharap video tersebut akan membersihkan namanya. Namun tanpa adanya rekaman, kebenarannya tetap diselimuti misteri. Investigasi FBI terhadap rekaman yang hilang mengungkapkan bahwa sistem cadangan yang seharusnya menyimpan video tersebut gagal karena masalah teknis. Hal ini makin menyulut teori konspirasi yang menyatakan bahwa Epstein dibungkam, bahwa seseorang ingin mencegahnya mengungkapkan informasi yang dapat melibatkan orang-orang yang berkuasa. Beberapa teori menunjukkan hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh elit seperti Pangeran Andrew dan Presiden Trump, dan mengklaim bahwa kematiannya dengan mudah menghentikannya untuk mengekspos hubungan-hubungan ini. Menambah misteri seputar kematian Epstein, dua sipir penjara, Michael Thomas dan Tova Noel, didakwa memalsukan catatan setelah diduga gagal melakukan pemeriksaan wajib terhadap Epstein. Sebaliknya, mereka malah sibuk melakukan browsing internet tentang hal-hal seperti furnitur dan berita olahraga. Kematian Epstein telah meninggalkan rasa ketidakadilan
keadilan yang membekas bagi para korbannya. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Hakim Richard Berman menutup kasus perdagangan seks yang menimpanya hanya beberapa minggu setelah kematiannya, membuat banyak penuduh Epstein tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Penutupan kasus yang tiba-tiba terhadap Epstein, rekaman yang hilang, sistem cadangan yang gagal, dan kelalaian sipir penjara membuat banyak orang mempertanyakan integritas penyelidikan atas kematian Epstein. Bagaimana mungkin bukti penting bisa hilang begitu saja? Mengapa FBI menangani kasus ini dengan ketidakjelasan seperti itu? Jika kematian Epstein terasa seperti penutupan akhir, dokumen pemblokiran FBI dalam banding Ghislaine Maxwell menunjukkan bahwa skandal ini masih jauh dari kata selesai, seolah-olah apapun yang ada di dalam berkas-berkas itu dapat membongkar seluruh kasus ini. Dulu menjadi primadona di kalangan elit sosial, Ghislaine Maxwell kini berada di pusat skandal yang lebih kacau daripada drama reuni reality show. Setelah dinyatakan bersalah atas perdagangan seks melalui kemitraan gelapnya dengan Jeffrey Epstein, kejatuhannya menjadi tontonan utama bagi seluruh dunia. Tapi ketika seolah-olah dramanya sudah mencapai puncaknya, muncul kejutan tak terduga. FBI tiba-tiba turun tangan dan memblokir rilis dokumen yang bisa mengguncang kasus ini hingga ke akarnya. Peran FBI dalam kasus hukum orang-orang berpengaruh bukanlah hal baru. Mereka sering melindungi informasi sensitif dalam kasus semacam itu. Keterlibatan FBI dalam banding Maxwell jauh dari sekadar langkah hukum biasa. Ini menimbulkan banyak pertanyaan besar. Mengapa agen tersebut memblokir rilis dokumen-dokumen ini? Seorang hakim sebelumnya telah menyetujui rilis lebih dari 80 dokumen yang berpotensi mengungkap detail gelap tentang hubungan Maxwell dengan Epstein. Intervensi FBI menandakan bahwa dokumen-dokumen ini mungkin berisi informasi sensitif dengan konsekuensi yang luas. Namun, tim pembela Maxwell berpendapat bahwa dokumen-dokumen ini sangat penting untuk proses banding yang adil. Mereka berpendapat bahwa menahan dokumen-dokumen tersebut bisa membahayakan keadilan dalam persidangan karena dapat menghalangi Maxwell dalam menyusun pembelaan yang efektif. Taruhannya sangat tinggi dan ketegangan hukum terasa jelas. Seiring berjalannya kasus ini, dokumen rahasia Maxwell memberikan petunjuk tentang konspirasi yang lebih besar, sama seperti daftar klien Epstein yang bisa menjadi bom besar, berisi nama-nama tokoh berpengaruh yang cukup kuat untuk menghancurkan fondasi masyarakat elit global. Tekanan terhadap FBI semakin meningkat seiring memanasnya pertarungan atas daftar klien Jeffrey Epstein yang diduga terlibat. Orang-orang menuntut jawaban, dan para pembuat kebijakan dari kedua kubu mulai memberikan tekanan. Jaksa Agung Bondi, yang baru saja menjabat di Departemen Kehakiman, langsung dihadapkan pada bom waktu. Berkas-berkas terkait penyelidikan Epstein, termasuk daftar nama tokoh berpengaruh yang dikabarkan terlibat dalam kejahatannya. Jika daftar ini dirilis, dampaknya bisa mengguncang lapisan tertinggi masyarakat. Situasi semakin memanas ketika Donald Trump mengisyaratkan selama kampanyenya bahwa ia mungkin akan mendesak agar berkas-berkas tersebut dibuka ke publik. Komentar tersebut menyulut kemarahan Kongres. Yang memimpin tuntutan ini adalah Republik. Anna Paulina Luna, anggota Partai Republik dari Florida yang mengepalai gugus tugas yang didedikasikan untuk mengungkap rahasia-rahasia federal. Dia tak henti-hentinya mengecam Bondi di media sosial, terutama di Twitter, menuntutnya untuk merilis dokumen-dokumen tersebut. Kekecewaan Luna mencapai puncaknya ketika dia mengecam Bondi secara online karena dianggap lamban dalam menangani kasus ini, dan dia tidak sendirian. Rekan-rekan sesama Partai Republik seperti Republik Tim Burchett, Senator Mike Lee, Representatif Michael Collins, dan Representatif Lauren Boebert turut bersuara. Hari ini akan menjadi hari yang tepat bagi AG Pambondi untuk merilis berkas Epstein. Tweet Boebert menyuarakan apa yang dipikirkan banyak orang. Dan ini bukan hanya pertarungan Partai Republik. Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama kerasnya. Anggota DPR Ilhan Omar mempertanyakan apakah Bondi melindungi orang-orang yang ada dalam daftar. Sementara anggota Senat Kehakiman dari Partai Demokrat memperkeruh suasana dengan membagikan foto-foto lama Trump dengan Epstein dan Elon Musk dengan Ghislaine Maxwell. Tuntutan publik akan keadilan tidak memudar. Kejahatan Epstein meninggalkan bekas luka yang dalam, dan orang-orang menginginkan pertanggungjawaban. Tidak peduli seberapa kuat nama-nama yang ada dalam daftar itu. Untuk saat ini, Bondi berada di persimpangan jalan. Akankah dia menyerah di bawah tekanan dan melepaskan file-file tersebut, dan mungkin merilis informasi tentang dugaan hubungan Pangeran Andrew dengan Epstein? Hubungan antara Jeffrey Epstein dan Pangeran Andrew telah menjadi salah satu aspek yang paling disorot dari skandal Epstein, menimbulkan pertanyaan yang telah memikat publik selama bertahun-tahun. Hubungan mereka yang dimulai di awal tahun 2000 pada awalnya merupakan masalah intrik karena status Epstein yang menonjol di kalangan elit. Namun, ketika lebih banyak detail muncul, interaksi mereka mulai memicu kecurigaan yang mengarah ke skandal berisiko tinggi yang terus terungkap. Sebuah email muncul dalam kasus pengadilan yang melibatkan FCA dan bankir Staley yang dilarang menduduki posisi puncak di industri keuangan karena diduga tidak sepenuhnya mengungkapkan hubungannya
hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Staley, yang pernah menjadi CEO Barclays, meninggalkan bank tersebut setelah penyelidikan atas hubungannya dengan Epstein, sebuah hubungan yang kemudian ia katakan sangat ia sesali. Saat ini ia sedang mengajukan banding atas keputusan FCA, namun bukti yang dimiliki regulator tidak hanya mencakup interaksinya dengan Epstein. Ini juga termasuk email yang menyebutkan anggota keluarga kerajaan Inggris. Email-email ini menunjukkan komunikasi yang bersahabat dan santai antara Epstein dan kerajaan. Di bulan Juni tahun 2010, Epstein menulis, "Jika kamu punya waktu untuk menemani Jess berkeliling bersama Vera, itu pasti akan menyenangkan." Dia bilang dia bertemu denganmu malam ini. Sang bangsawan membalas dengan menanyakan siapa Vera. Epstein menjawab beberapa hari kemudian, "Calon mantan istriku, aku tahu Jess dan dia pasti ingin melihat rumah." Tak lama setelah itu, tampaknya mereka merencanakan makan malam bersama. Garis waktu ini menimbulkan pertanyaan, terutama mengingat pernyataan Pangeran Andrew selama wawancara Newsnight yang terkenal itu. Berusaha menjelaskan hubungannya dengan Epstein, tanggapan Duke secara luas dianggap mengelak dan tidak sesuai. Dia membantah melakukan kesalahan apapun dan mengklaim bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas kriminal Epstein. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Epstein yang meninggal di penjara di tahun 2019 saat menunggu persidangan atas perdagangan seks, sang pangeran mengklaim bahwa dia memutuskan kontak dengan Epstein sejak tahun 2006 ketika dia mengetahui bahwa dia sedang diselidiki. Dia mengatakan dia tidak bertemu Epstein lagi hingga tahun 2010. Bulan Desember tahun 2010, seorang fotografer mengabadikan Andrew dan Epstein berjalan bersama di Central Park, New York, dalam sebuah kunjungan di mana sang pangeran menginap di rumah Epstein. Ketika Emily Maitlis dari Newsnight mendesaknya tentang kunjungan itu, menanyakan apakah itu terakhir kali mereka bertemu satu sama lain, Pangeran Andrew dengan tegas mengonfirmasi bahwa itu benar. Maitlis pun menindaklanjuti, "Apakah Anda bertemu dengannya atau berbicara dengannya lagi?" Andrew menjawab, "Tidak." Namun email-email tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa tanggal 27 Februari tahun 2011, Epstein mengirim email, "Jess Staley akan berada di London pada hari Selasa sore. Jika Anda punya waktu." Pihak kerajaan diduga membalas bertanya, "Jess akan datang tanggal 1 Maret atau minggu depan." Dokumen-dokumen itu menyebutkan diskusi tentang artikel pers dan kemudian pesan ini, "Tetaplah berhubungan dekat dan kita akan bermain lagi segera." Pangeran Andrew diyakini pertama kali bertemu dengan Epstein di tahun 1999 lewat Ghislaine Maxwell. Tahun berikutnya, Epstein dan Maxwell menghadiri sebuah pesta di Kastil Windsor, dan di akhir tahun itu, Andrew mengadakan pesta ulang tahun untuk Maxwell di Sandringham dengan dihadiri Epstein. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ. Epstein terlihat di acara Kastil Windsor lainnya di tahun 2006, tahun yang sama ketika ia pertama kali didakwa. Setelah Epstein diyakini bersalah karena melibatkan anak di bawah umur tahun 2008, Andrew mengklaim bahwa dia memutuskan hubungan dengannya sampai pertemuan mereka di New York tahun 2010, pertemuan yang Andrew gambarkan sebagai perpisahan terakhir. Namun email-email tersebut memberikan gambaran yang lebih rumit. FBI akhirnya terlibat, ditugaskan untuk menyelidiki jaringan Epstein dan menentukan sejauh mana aktivitas kriminalnya. Hal ini menghidupkan kembali perdebatan seputar hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh kuat, termasuk Duke of York. Pada saat itu terungkap bahwa FBI telah mengetahui aktivitas Epstein selama bertahun-tahun, tetapi gagal mengambil tindakan tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah FBI terlibat atau memang lalai, terutama mengingat tokoh-tokoh terkenal yang terlibat. Di tahun 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi meminta kerja sama Pangeran Andrew dalam penyelidikan tersebut. Namun, tim hukumnya menolak dengan menyatakan bahwa Duke telah menawarkan bantuannya beberapa kali. Melihat bagaimana FBI terkesan lamban dalam menyelidiki hubungan sang bangsawan dengan Epstein, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang alasan mereka melindungi informasi terkait hubungan Bill Clinton dengan Epstein. Hubungan antara mantan Presiden Bill Clinton dan Jeffrey Epstein yang terkenal kontroversial selalu menjadi bahan spekulasi, dan kini dengan munculnya berbagai pengungkapan, situasinya menjadi semakin menarik. Dari pertemuan pertama mereka di awal tahun 2000 hingga dokumen mengejutkan yang dirilis di tahun 2024, keterkaitan Clinton dengan Epstein telah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan tentang kemungkinan FBI menyembunyikan beberapa kebenaran yang tidak nyaman. Mari kita mulai dari yang paling basic. Clinton, setelah mengundurkan diri dari jabatannya, melakukan beberapa perjalanan dengan pesawat jet Lolita Express milik Epstein. Catatan penerbangan menunjukkan bahwa Clinton terbang dengan jet Epstein untuk perjalanan yang terkait dengan Clinton Foundation. Clinton sendiri mengatakan bahwa perjalanan tersebut hanya untuk pekerjaan yayasan dan politik, tidak lebih. Namun dengan sejarah Epstein, tidak mengherankan jika publik tidak mempercayainya. Penerbangan tersebut, meskipun dilaporkan terkait dengan kegiatan amal, masih membuat orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Maju cepat
tepat ke tahun 2024 dan nama Clinton muncul kembali dalam dokumen pengadilan yang terkait dengan kasus Ghislaine Maxwell. Pernyataan dari salah satu penggugat Epstein, Johannes Sjoberg, membuat segalanya menjadi lebih menarik. Dia mengklaim bahwa Epstein membual tentang hubungannya dengan Clinton, bahkan menyatakan bahwa Clinton menyukai mereka yang masih muda. Tentu saja, tim Clinton segera membantah tuduhan tersebut, tetapi begitu tuduhan itu muncul, situasinya justru semakin memanas. Mantan presiden itu membantah memiliki hubungan pribadi dengan Epstein dan tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya. Tapi kata-kata itu masih terus membekas. Tapi disinilah semuanya menjadi lebih keruh ketika FBI disorot karena penanganan kasus Epstein, terutama setelah bunuh diri di tahun 2019, keengganan agensi untuk sepenuhnya menyelidiki hubungan Clinton dengan Epstein menimbulkan kecurigaan. Di tahun 2020, DOJ secara resmi meminta kerjasama Clinton dalam penyelidikan, tetapi tim hukum mantan presiden tersebut menolaknya dan mengklaim bahwa Clinton telah menawarkan bantuan. Bukan hal yang mengejutkan jika FBI menghindari membahas keterlibatan Clinton dalam kasus Epstein, sama seperti mereka menolak mengungkap sejauh mana keterlibatan rekan bisnis dan mitra Epstein dalam kasus tersebut. Epstein dikenal karena kekayaannya, gaya hidup mewah, dan kemampuannya yang luar biasa untuk bergaul dengan beberapa tokoh paling berpengaruh di planet ini. Hubungan Epstein dengan para elit tetap menjadi salah satu rahasia yang paling dijaga ketat. Meskipun ia dihukum sebagai pelaku kejahatan seksual, ruang lingkup koneksinya selalu menjadi tanda tanya. Dan terlebih lagi setelah penangkapannya di tahun 2019. Perjalanan Epstein menjadi perhatian publik dimulai di pertengahan tahun 2000 ketika ia didakwa melakukan hubungan seks di bawah umur. Namun, dalam sebuah langkah yang tampaknya menentang keadilan, ia mendapatkan kesepakatan pengakuan kontroversial yang memungkinkannya untuk menjalani sebagian kecil dari hukuman yang pantas diterimanya. Kesepakatan ini yang diatur oleh Jaksa Amerika Serikat Alexander Acosta membuka jalan bagi pengawasan ketat terhadap kehidupan dan koneksi Epstein. Namun, sejauh mana lingkaran sosialnya sebenarnya tetap tidak pernah sepenuhnya terungkap. Maju cepat ke tahun 2019 ketika Epstein ditangkap lagi atas tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur. Kali ini, publik menuntut untuk mengetahui kebenarannya siapa saja tokoh-tokoh kuat yang terjalin dalam jaringannya. Nama-nama seperti Bill Clinton, Donald Trump, dan Pangeran Andrew muncul kembali, tetapi rincian keterlibatan mereka tetap tidak jelas. Seiring dengan keluarnya dokumen-dokumen pengadilan, pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan. Siapa lagi yang terlibat? Apa yang mereka ketahui? Dan kapan? Namun, dalam langkah yang membuat dunia bertanya-tanya, FBI dengan tegas menolak untuk merilis daftar lengkap rekan-rekan berprofil tinggi Epstein. Kerahasiaan di sekitar daftar tersebut memicu spekulasi liar. Beberapa orang menduga bahwa FBI melindungi tokoh-tokoh berpengaruh, menjaga mereka yang mungkin terlibat dalam kejahatan keji Epstein. Yang lain berspekulasi bahwa penyelidikan masih berlangsung dan mengungkapkan nama-nama tersebut terlalu dini bisa membahayakan kasus ini. Namun, apapun alasannya, penolakan untuk merilis daftar itu justru semakin memicu kecurigaan dan teori konspirasi. Meskipun beberapa dokumen muncul, seperti gugatan pencemaran nama baik Virginia Roberts Giuffre terhadap Ghislaine Maxwell, dokumen-dokumen tersebut tidak cukup untuk menyibak tirai yang menutupi seluruh jaringan. Nama-nama yang muncul memang mengejutkan, tetapi sejauh mana interaksi antara orang-orang ini dan Epstein tetap menjadi misteri. Bagi para korban kejahatan Epstein, kesunyian seputar nama-nama ini adalah sebuah tamparan keras. Kini mereka telah mengambil langkah untuk menggugat FBI karena dengan jelas menutup mata terhadap aktivitas Epstein dan membiarkannya lolos dari keadilan selama ini. Dalam sebuah langkah yang mencengangkan, para korban yang diduga korban Jeffrey Epstein telah mengajukan gugatan terhadap Biro Investigasi Federal (FBI), menuduh agensi tersebut melalaikan tugasnya untuk melindungi mereka dari operasi perdagangan seksnya yang terkenal kejam. Kasus yang diajukan di distrik selatan New York ini mengklaim bahwa FBI menutup mata terhadap berbagai laporan, petunjuk, dan bukti yang dapat menghentikan kegiatan kriminal Epstein, membuat banyak wanita dan anak-anak yang rentan terhadap pelecehannya. Penggugat yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai Jane Doe untuk melindungi identitas mereka menuntut ganti rugi yang tidak ditentukan dan menyerukan perilisan dokumen FBI yang terkait dengan Epstein. Kematian miliarder tersebut di tahun 2019 saat menunggu persidangan hanya menyulut emosi karena para korban menyatakan bahwa kegagalan FBI untuk bertindak memungkinkan Epstein untuk melanjutkan pelecehannya yang mengerikan tanpa terkendali
terkendali. Pengacara Jennifer Plotkin dan Nathan Worksman yang mewakili para Jane Doe menegaskan bahwa gugatan ini hanyalah awal dari upaya yang lebih besar untuk mengungkap kebenaran tentang kelambanan FBI. Menurut mereka, FBI memiliki cukup banyak bukti tentang jaringan pelecehan seksual dan perdagangan manusia Epstein yang luas, namun gagal menindaklanjutinya dengan tingkat urgensi yang semestinya. Kelalaian ini, menurut mereka, memungkinkan Epstein memangsa individu-individu rentan jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Gugatan tersebut menunjuk pada beberapa momen ketika FBI diduga menerima tip dan laporan yang kredibel yang merinci aktivitas kriminal Epstein. Namun, agensi gagal mengambil tindakan yang berarti. Ini termasuk laporan dari para korban dan saksi, yang menurut penggugat diabaikan atau diselidiki dengan buruk. Seandainya FBI bertindak lebih cepat, banyak kejahatan Epstein dapat dicegah. Menurut mereka, menghindarkan para korbannya dari penderitaan yang tak terukur. David Bowditch, mantan penjabat wakil direktur FBI, secara terbuka mengakui kegagalan agensi tersebut dalam bertindak. Dalam sebuah pernyataan, ia mengakui bahwa meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apakah penyelidikan yang lebih banyak akan mengubah hasilnya, FBI tentu saja seharusnya berbuat lebih banyak. Para penggugat berpendapat bahwa kebijakan dan prosedur internal agensi tersebut tidak memadai untuk menangani skala kejahatan Epstein dan mendorong peninjauan dan reformasi komprehensif tentang bagaimana kasus-kasus semacam itu ditangani ke depannya. Gugatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar oleh para korban Epstein untuk menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas pelecehan yang mereka alami. Ini mengikuti serangkaian tuntutan hukum dan investigasi yang menargetkan jaringan pendukung Epstein. Para penggugat berharap bahwa dengan meminta pertanggungjawaban FBI, mereka bisa menghasilkan perubahan positif yang signifikan dan membantu mencegah agar tidak ada lagi korban di masa depan yang diabaikan atau tidak mendapatkan keadilan. Klik salah satu video di layar Anda untuk menyaksikan lebih banyak video seperti ini.